Selamat siang saudaraku, warga negara Indonesia dimanapun berada. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di siang hari, khususnya bagi saudaraku yang memiliki lahan, rumah, atau tanah yang status suratnya belum bisa diurus. Artinya mungkin saudara sedang menempati lahan di tanah negara yang terlantar, atau mungkin di tanah hutan lindung yang saudara olah karena memang untuk mencari tempat tinggal. Saudaraku, saya perlu ingatkan saudara mengenai cara kerja mafia tanah. Menurut pengalaman saya melihat, memandang, dan mengamati kerja mafia tanah, dia mulai mendesuskan. Tahun ini contoh, dia mendesuskan, mengisukan kepada warga, disampaikan kepada warga yang sudah tinggal di sana 5 tahun, 10 tahun. Dia mulai mengisukan, tanah ini milik si A, si B, si C, atau si D. Atau tanah ini milik notaris A, notaris B, C. Dia mengisukan tahun demi tahun dengan sabar, sambil dia mempersiapkan surat-surat bodong. Artinya bodong, tidak sesuai dengan undang-undang. Dia urus surat, makanya melibatkan yang namanya oknum-oknum. Namanya mafia, bukan orang kecil yang digandeng, dia orang besar. Dan orang mafia itu pemodal yang kuat, berani dia mengeluarkan banyak untuk mengurus itu, untuk mengambil lahan yang saya bilang tadi belum ada suratnya, tapi warga sudah menempati. Dia mempersiapkan nanti ya sebagai oknum pengacara, oknum notaris, oknum pelapor, macam-macam dipersiapkan. Dan dia dalam merebut satu lahan, mempersiapkan tadi, berebut satu lahan lagi, dia berubah peran lagi. Di sana ganti peran lagi, ganti peran. Itu dia kerja mafia tanah. Nah saudaraku, setelah dia persiapkan, dia ada oknum lengkap di sana, oknum pemerintahan, oknum aparat, oknum desa. Dia menuju kepada sasaran lokasi dengan perangkat yang lengkap, seolah-olah benar. Dia mulai memasang spanduk di sana besar, tanah ini milik notaris A, milik ini si C, kuasa hukum ini, dilarang membangun, dilarang ini. Saudaraku, jangan terkecoh dengan itu. Itu cara-cara kerja mafia tanah. Coba Anda pikirkan, kenapa dia tidak dari awal untuk membuat pelang di sana? Ini tanah kami, ini tanah ini. Kenapa tunggu 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun? Karena dia belum mempersiapkan. Jadi jangan takut. Memang kita adalah orang kecil, mereka orang besar. Kita pasti ditindas. Mereka itu tidak ada belas kasihan kepada masyarakat, tidak mau mati, mau apapun masyarakat tersiksa, dia nggak mikir. Yang penting keinginan dia terpenuhi, dan berani dia membayar oknum besar ini untuk mengusir masyarakat dari situ. Dia lebih berani membayar oknum-oknum untuk mengusir di masyarakat. Jadi saudaraku, jangan terkecoh dengan pelang itu seolah-olah itu benar. Jangan percaya, jangan. Cuman kita dalam melawan mereka harus mengandalkan Tuhan, menggunakan hikmat. Kalau mereka menggunakan mafia, kita menggunakan media. Kalau mereka mengandalkan uang, kita mengandalkan Tuhan. Kalau mereka mengandalkan kekerasan, kita mengandalkan kebenaran. Jadi saudaraku, jangan takut. Sistem yang sekarang ini bermain adalah media. Media itu perlu, tetapi kita harus terarah. Harus terarah kemana tujuan kita. Jadi gunakan media ini. Kalau kita dengan kita melawan dia, kita bonyok, kita tidak mampu, kita kalah sampai. Tetapi kita harus
dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Dia menggunakan preman, kita menggunakan media menarik simpati masyarakat. Menarik simpati masyarakat ya untuk kebenaran, untuk keadilan, bukan untuk kejahatan. Jadi itu saudaraku ya, waspada atas pekerjaan mafia tanah. Itu nyata dan yang saya alami seperti itu. Ingat, tolong dukung channel saya itu. Di sana saya katakan bahwa apabila surat mereka benar, saya siap dipecat dari pekerjaan saya. Dan itu saya nyatakan benar apabila surat mereka sesuai dengan undang-undang. Tetapi apabila tidak sesuai, mohon mereka dipenjara agar mereka bertobat di penjara. Bukan cuman itu, tetapi mereka harus bertanggung jawab mengganti rugi warga minimal 2 kali lipat. Karena Anda sudah menyiksa batin warga, sudah menyakiti kami. Mulai dari awal penuh dengan rekayasa, kekerasan, bahkan sampai penggusuran tanpa putusan pengadilan, menggunakan kekuatan preman dan ditutupi oleh oknum titik-titik. Mohon bagikan agar sampai kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Panglima TNI, Bapak Kasal, dan kepada Komisi 3 DPR, bahkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih, salam hormat, saya Juanda Tambunan.